Ya, oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, untuk lebih berkahnya kaji kita sore ini, mari kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita sudah masuk di tanggal 8 Dzulhijjah, ya, yang biasa juga disebut dengan hari Tarwiyah, di mana kalau yang sedang berhaji biasanya kalau normal itu ada yang sudah berada di Mina untuk kemudian melaksanakan ibadah Tarwiyah di Mina, dan besok paginya akan menuju ke Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf. Nah, mungkin hari ini sudah ada yang melaksanakan ibadah puasa Tarwiyah. Selamat menjalankan ibadah puasa, meskipun mungkin ada selentingan-selentingan di media ya, dan banyak yang bertanya, katanya dalil hadis tentang puasa Tarwiyah itu dhaif atau lemah begitu ya. Saya ingin menyampaikan dan menegaskan bahwa yang pertama, seandainya itu dhaif, karena ini untuk keutamaan amal, maka itu banyak ulama yang membolehkan untuk tetap dikerjakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, seandainya kita tidak memakai hadis yang dinilai dhaif tersebut, kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah termasuk puasa hari ini dengan dalil hadis yang sahih tentang apa? Keutamaan 10 awal Dzulhijjah. Itu. Jadi mohon untuk yang biasa men-share bahwa ini bid'ah dan seterusnya itu tolong dihentikan. Niat baik itu bagus, tapi dengan cara menyalah-nyalahkan saya kira bukan etika yang baik dalam kita menjalani kehidupan beragama. Baik, kali ini kita ingin fokus untuk bagaimana melihat petunjuk Al-Quran tentang spirit ibadah kurban di saat kita sedang pandemi seperti ini. Mari kita mulai untuk membaca dan merenungkan ayat Allah di surah nomor 22, ya, surah nomor 22, surah Al-Hajj, pada ayat yang ke-34, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Iya, kita mulai yang pertama ya. Pernyataan ini kita akan bagi menjadi beberapa frase ayat ini untuk menghayati spirit kurban. Yang pertama adalah setiap umat kami syariatkan berkurban. Nah, ungkapan ini menunjukkan bahwa syariat kurban itu tidak hanya dimulai pada masa Nabi Ibrahim misalnya. Kan ada yang memahami bahwa kurban itu adalah pada masa Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang fanatik itu. Nabi Ibrahim itu korbannya itu domba. Maka ya kita harus korbannya juga domba, nggak boleh sapi. Ini pemahaman yang sangat keliru begitu ya. Saya kira tidak seperti itu konteksnya. Yang pertama, yang syariat kurban bukan pada zaman Nabi Ibrahim. Mari kita lihat ayat-ayat yang lain bahwa sejak Allah menciptakan manusia di generasi awal manusia yaitu Nabi Adam, putra-putranya itu sudah disyariatkan untuk berkorban. Mari kita lihat surah nomor 5, surah 5 pada ayatnya yang ke-27. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu 'alaihim nab'a bani Adam bil haqq. Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata,
Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah, ceritakan putra Adam yang menurut beberapa riwayat namanya Qabil dan Habil. Ketika mereka mempersembahkan kurban, berarti apa? Sudah diperintahkan oleh Allah berkurban. Nah, itulah makna setiap umat kami syariatkan berkurban. Ya. Ini sekali lagi bahwa sejarah ibadah kurban itu sudah sangat lama, setua umur manusia itu sendiri. Buktinya apa? Ini putra Adam, Qabil dan Habil, sudah diperintahkan Allah untuk menyembelih kurban. Nah, dikisahkan kemudian kan bahwa kurban dari Qabil tidak diterima, Habil diterima. Dalam ayat ini tidak dijelaskan kenapa kok tidak diterima. Nah, tapi yang dijelaskan bahwa kurban Habil itu diterima karena didasarkan pada ketakwaan. Ya, maka Allah mengatakan Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Ini berarti apa? Kurban persembahan dari Qabil tidak didasarkan kepada ketakwaan. Karena sebetulnya yang diterima Allah itu memang pada aspek ketakwaannya, bukan masalah jenis binatang kurbannya. Ini yang dimaksud, dan kalau kita kaitkan dengan situasi apapun dalam kehidupan manusia, yang dimaksud oleh Allah di surah nomor 22, ya, surah Al-Hajj pada ayat yang ke-37, di mana Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Iya, ini ya. Jadi apa namanya? Daging, darah, kurban kita yang kita persembahkan itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai ketakwaan. Ini sebetulnya menjadi prinsip semua ibadah kita, syariat Allah. Yaitu apa? Allah tidak melihat lahiriah jenis ibadah kita. Maka jangan sampai orang itu dalam melaksanakan aneka macam ibadah itu kemudian hanya sibuk dengan urusan ritual lahiriahnya. Ya. Apa saja? Termasuk ibadah sholat misalnya. Itu kan kemudian ketika ada yang mempersoalkan masalah kiblatnya kurang pas begitu ya. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk memindahkan kiblat yang tadinya sempat ke Masjidil Aqsa terus kembali ke Masjidil Haram gitu. Kan orang-orang Yahudi Madinah ribut itu. Ribut untuk mengatakan kenapa dipindah-pindah itu. Maka terus kemudian turun ayat yang mengatakan laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib. Yang disebut kebajikan itu bukan menghadapkan arah ke arah mana itu, bukan. Tapi kebajikan yang substansial itu apa? Keimananmu, istiqomahnya syariat ibadahmu, dan akhlakmu itu. Nah itu dalam berbagai macam ibadah begitu Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi, meskipun kita tetap harus berusaha ikhtiar, menjalankan ibadah ritual sesuai ketentuan aturan fikihnya, tapi jangan sampai hanya berhenti di situ. Gitu. Apalagi sholat. Sholat itu salah satu persyaratan yang mutlak tidak bisa diganggu-gugat. Harus dimiliki setiap orang yang berapa? Khusyuk. Meskipun level khusyuk orang itu beda-beda. Tapi harus ada. Meskipun sekelumit ketika takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Tapi itu harus ada kesadaran dia sedang sholat menghadap Allah. Selebihnya terus mikir macam-macam misalnya gitu. Maka kata para ulama, ya apa yang diperoleh seseorang dari sholatnya itu tergantung apa? Kekhusyuannya, tergantung ta'zimnya dalam sholat, tergantung apalagi istiqomah dan seterusnya. Demikian juga ibadah-ibadah yang ya. Sehingga kemudian kalau Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum, itu termasuk dalam konteks ibadah. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu, tidak melihat fisikmu, tapi yang dilihat adalah
hatimu, itu termasuk dalam konteks gerakan-gerakan ibadah sholat misalnya, atau dalam bentuk tadi korban kita bukan jenis darah dan dagingnya yang akan disampaikan kepada Allah, tapi apa? Ketakwaan kita. Baik, kita kembali ya. Pertama ini ya, frase ini yang mengatakan bahwa setiap umat telah kami syariatkan berkorban. Nah, ada jenis yang syariatnya sama, tapi rinciannya berbeda. Ya, syariat itu apa toh? Syariat itu artinya aturan norma, aturan yang mengatur hubungan antara Allah dengan hambanya atau antar sesama, itu namanya syariat. Ya, terutama yang mengatur hubungan kita dengan Allah dalam ibadah-ibadah syariat. Contohnya di zaman Nabi Adam, syariat pernikahan itu nikahnya boleh saudara kandung. Kok boleh? Ya karena belum ada yang lain. Ya kan? Tapi kalau zaman kita umat Muhammad SAW maka berlaku ketentuan mahram, orang-orang yang haram dinikahi. Di zaman Nabi Musa, Bani Israel, ya kaum Bani Israel, kalau mereka ingin bertobat, itu kalau dosa besar bunuh diri. Kalau dosa kecil itu dosanya dipampang di depan pintu rumah masing-masing untuk menunjukkan dia tobat. Itu syariat Nabi Musa atau kaum Musa ketika bertobat. Beda dengan syariat Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Kalau bagaimana bertobat, pokoknya sungguh-sungguh. Dan seterusnya, contoh saja. Baik, maka di Al-Quran juga kita temukan ketentuan bahwa boleh jadi memang ada syariat yang berbeda, tapi itu ada tujuannya. Bukan untuk saling menafikan. Untuk apa? Agar kita saling berlomba melaksanakan kebaikan. Surah nomor 5, Al-Ma'idah, ayat 48, menegaskan hal ini. Inna anzalna ilaikal kitabal haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Iya, untuk setiap umat, ini poin kita di tengah ayat, kami berikan petunjuk dan jalan yang terang yang boleh jadi berbeda-beda. Maka lanjutannya, meskipun kalau Allah mau bisa saja kamu dijadikan satu umat. Tapi untuk menguji kalian, dan agar kalian berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, dan jangan sampai saling menilai, jangan saling lebih tepatnya saling menghakimi. Karena apa? Nanti Allah yang akan menjadi hakim di kehidupan nanti. Gitu. Baik. Kita lanjut ke poin yang kedua. Dari ayat utama kita tadi, Allah berfirman apa itu? Bahwa setiap umat telah kami syariatkan berkorban dan hendak dengan menyebut nama Allah. Ya. Walikulli ummatin ja'alna mangsakan liyadhkuru Allah, untuk menyebut nama Allah. Ya. Ungkapan ini spesifik. Yang disebut nama Allah apa? Nah, jawabannya di surah nomor 7 ayat 180. Di mana Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Iya, menyebut atau satu akar kata dengan mengingat itu maknanya sebetulnya bukan hanya dalam lisan, ya, tapi lebih dalam hati. Yang kita sebut apa? Nama-nama Allah.
Karena Allah memiliki Asmaul Husna. Ya, memiliki apa? Asmaul Husna. Maka salah satu cara kita berdoa kepada Allah dengan menyebut asma-asma Allah. Nama-nama yang terindah, nama-nama yang terbaik. Bukan berarti ini Allahnya banyak, tapi maksudnya Allah pemilik nama-nama itu yang menunjukkan kehebatannya, kekuasaannya, dan juga apa? Kalau dalam ilmu tauhid ada dua itu, Jamaliyah dan Jalaliyah. Jadi Asmaul Husna yang 99 kita kenal itu secara garis besar dibagi dua. Asmaul Husna yang menunjukkan Jamaliyah, keindahannya, kasih sayang, kelembutan, memberi karunia, dan seterusnya itu. Dan juga Jalaliyah, kekuasaan keagungannya. Untuk menunjukkan kekuasaan yang tidak bisa dikalahkan. Maka Allah yang Al-Jabbar, Al-Qahar, ya. Kemudian nama-nama yang lain yang menunjukkan Allah Maha Kuasa sehingga kemudian siapapun makhluknya pasti akan bertekuk lutut, tidak mungkin akan bisa mengungguli apalagi mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat namanya ini berarti akan mendatangkan apa? Akan mendatangkan satu bentuk pemahaman kita menjadi tentram. Karena orang-orang yang hatinya selalu mengingat Allah, dijamin oleh Allah apa? Akan menjadi tentram. Surah nomor 13 ayat 28 di mana Allah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, orang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, maka dari pernyataan ini salah satu cara agar hidup kita senantiasa tentram, ingat Allah. Apa yang kita ingat dari Allah? Di antaranya apa? Nama-namanya. Asma. Kalau kita sedang misalnya apa? Merasa khawatir, ya, merasa khawatir dengan katakanlah apa masa depan kita. Kita ingat alimul ghaibi wa syahadah. Allah itu yang maha mengetahui yang gaib. Gaib yang belum terjadi atas hidup kita. Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat. Demikian halnya orang yang senantiasa berikhtiar menghadirkan hatinya untuk ingat kepada Allah. Maka ada seorang ulama yang mohon maaf mungkin agak terlalu pede. Dia mengatakan, saya tahu kapan Allah mengingat saya. Dia bilang begitu, saya tahu kapan Allah mengingat saya. Jawabannya apa? Ternyata pakai ayat yang betul. Bahwa Allah itu akan selalu mengingat kita manakala kita mengingat. Allah akan selalu menyebut-nyebut kita ketika kita juga menyebut namanya. Dalam Al-Quran dikatakan, "Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun." Surah nomor 2 ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Ini sudah dari prinsip atau kaidah ya. Ya, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ingatlah selalu kepadaku, aku pun akan mengingatmu. Kata Allah begitu. Jadi agar kita senantiasa diingat oleh Allah untuk diberikan curahan rahmatnya. Rahmat yang khusus ya, bukan rahmat yang umum. Kalau rahmat umum tuh orang-orang yang tidak beriman, tidak pernah mengingatnya, masih dikasih oleh Allah. Buktinya masih dikasih kesehatan, masih dikasih rezeki, masih dikasih hal-hal yang lain. Itu Allah Maha Rahman, memberikan yang umum-umum, semuanya dikasih. Binatang pun juga diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat yang khusus, yaitu curahan ridhonya, itu hanya milik orang-orang yang beriman yang senantiasa hatinya digunakan untuk mengingatnya. Maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatkan. Nah, kurban itu oleh Allah dijadikan media, sarana agar kita mengingat Allah. Mengingat Allah dalam hal apa? Nah, lihat kurusmallah ala ma razaqahum, yang telah memberikan rizki kepada kalian. Ya, atas rizki yang Allah berikan kepada kalian. Terutama hal itu.
Maka dalam konteks ini menyembelih kurban itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah anugerahkan rezeki kepada kita. Yang nikmat itu kalau kita hitung tidak akan bisa. Nah, maka di Al-Qur'an itu Allah itu sampai menggunakan dua sifat ya, dua nama untuk menyebut sebagai pemberi rezeki. Allah Maha Pemberi rezeki. Yang pertama ada kata Ar-Razzaq. Nah, itu yang menarik, kata ini disebut cuma sekali di Al-Qur'an, Ar-Razzaq. Yaitu surah 51 ayat 58. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha huwar razzaqu. Ya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, sungguh Allah dialah yang memberi rezeki. Redaksinya di sini Ar-Razzaq. Nah, kenapa disebut sekali? Karena ini mengandung kesan Ar-Razzaq ini spesial untuk Allah. Hanya Allah yang layak menyandang sebagai Ar-Razzaq, yaitu memberi rezeki pada siapapun. Mau yang beriman, yang tidak beriman, pokoknya dikasih. Ini sama dengan sifat Ar-Rahman, ya, yang itu juga spesialis khusus untuk Allah. Maka kita tidak boleh menyebut orang misalnya itu punya sifat Rahman, itu nggak boleh, itu hanya Allah. Tapi beda dengan Rahim. Kalau Rahim itu manusia juga memiliki sifat tersebut. Ya, maka dalam ini kandungan seorang wanita itu disebutnya rahim juga. Kalau kita menyambung hubungan kekeluargaan, kita sebut sebagai silatur rahim. Karena manusia itu memiliki itu, dianugerahi oleh Allah sifat rahim itu. Sehingga Allah itu kita panggil dengan Arhamar Rahimin, yang maha penyayang dari segala yang penyayang. Banyak yang penyayang. Nah, sama Ar-Razzaq hanya untuk Allah. Tapi Ar-Raziq, Allah Ar-Raziq ya, itu artinya juga pemberi rezeki, tapi ini bisa juga dilakukan. Misalnya seorang bos memberi rezeki kepada anak buahnya, bisa. Maka Allah itu disebut khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Mari kita lihat contoh ayatnya ya di surah 62 ayat yang ke-11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadzu ilaiha wa tarakuka qa'imma qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhotbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, Allah pemberi rezeki yang terbaik. Ini mohon maaf nyimpang dikit dari ayat ini ya. Itu asbabun nuzulnya itu lucu itu kalau kita sekarang gitu. Ya untungnya belum turun ayat ini, makanya itu diceritakan oleh ayat ini. Jadi kebiasaan kaum muslimin, muhajirin ansor termasuk ya di Madinah itu, mereka kan tidak sedikit yang berdagang. Profesinya itu sebagai pedagang. Nah, itu kadangkala impor, dagangannya impor ya. Nah, itu ada kafilah membawa dagangan dari Syam datang. Ya, mungkin semacam apa ini ya, sebagai grosir lah. Itu ada suara-suara, biasanya kalau dagang suara-suara. Nah, saat itu hari Jumat, Rasulullah sedang khutbah Jumat. Jadi sudah ada syariat sholat Jumat ya. Karena sholat Jumat itu syariat pertama kali itu pada awal tahun pertama Hijrah itu sudah sholat Jumat. Itulah yang dilakukan Rasulullah SAW di Masjid Kuba. Nah, maka kemudian ketika Rasulullah sedang khutbah itu, kok kafilah datang, mungkin ada suaranya, entah suara itu pukulan-pukulan apa, tung-tung-tung gitu, atau yang lain gitu. Itu terus kemudian sahabat yang sedang mendengar khutbah itu bubar, ninggalin Nabi. Untuk apa? Untuk berebut, untuk mendapatkan dagangan baru datang tadi. Maka turun ayat ini. Loh, coba lo bayangin sekarang, jangankan Nabi, orang biasa itu sedang khutbah ditinggal itu kan kacau itu kan. Tapi ternyata saat itu bisa dimaklumi, bisa dimengerti karena memang belum ada aturannya atau belum tahu. Maka turun ayat itu mengatakan demikian.
Nah, poin kita pada penutup ayat yang mengatakan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki atau pemberi rezeki yang terbaik. Allah khairur raziq. Nah, dari dua ungkapan ini sekali lagi spirit kurban mengajarkan jangan khawatir atas rezeki berupa binatang ternak yang kita beli terus kita sembelih itu, yang kita salurkan sebagai kurban itu. Jangan khawatir akan mengurangi rezeki Allah yang ada pada kita. Karena Allah sebaik-baiknya rezeki. Apalagi janji Allah apa? Segala sesuatu yang kamu infak itu segala pemberian termasuk kurban ya, termasuk sedekah apapun gitu. Itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau ikhlas atau enggak ikhlas itu kalau kita berkorban itu kita berinfak diganti ya. Ya, kira-kira begitu. Cuma bedanya apa kalau ikhlas itu dapat tambahan pahala nanti di akhirat, kalau enggak ikhlas ya dapat penggantian di dunia saja. Tapi apa pasti itu sudah janji Allah. Surah nomor 34 kita ambil contoh ya, surah 34 ayat yang ke-39 itu Allah berfirman wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziq. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Iya, Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Yaitu apa? Apa saja yang kamu infakkan, pasti Allah akan menggantinya. Ini janji Allah. Dan Allah kalau berjanji tidak pernah pakai insya Allah loh ya. Sering kita sampaikan. Allah itu kalau berjanji tidak pernah pakai insya Allah. Pasti akan. Dan penggantiannya berlipat-lipat, Masya Allah. Nah yang menarik lagi itu, cara Allah itu loh, untuk manusia agar mau melakukan itu, cara Allah itu, agar mau manusia melakukan ibadah maliyah, ibadah harta dengan membagi rezekinya, infak, sedekah, kurban, dan seterusnya itu dengan ungkapan yang menurut kita itu seharusnya Allah nggak begitu, ngomong Allah. Tapi ya itulah redaksi dari Allah. Coba bayangkan, surah nomor 2, Al-Baqarah, 245. Surah 2, ayat 245. Allah berfirman begini, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bayangkan, siapa yang meminjami Allah? Allah itu butuh pinjaman, gitu kan? Tapi redaksinya itu begitu. Siapa yang meminjami Allah? Lah apa Allah butuh pinjaman kepada manusia? Kan tidak. Tapi begitulah kemudian cara Allah untuk manusia itu agar kemudian mau untuk ikhlas merelakan sedikit yang Allah anugerahkan kepadanya berupa rezeki itu. Sama dengan misalnya Pak, jika kau menolong Allah, apa Allah itu butuh pertolongan? Enggak juga. Kan? Nah maka kemudian diartikan jika kau menolong agama Allah, ya agama Allah sebetulnya nggak perlu ditolong juga, Allah pasti menjaga. Tapi ini bahasa membahasakan untuk manusia agar paham. Dan demikian juga barang siapa yang meminjami Allah, yaitu apa? Kemudian berkenan untuk memberikan sedikit. Wong apa yang kita terima sebetulnya kan juga dari Allah, itu kan ya milik Allah juga itu sebetulnya. Sehingga kemudian aslinya itu, hakikatnya itu kalau manusia itu mau berinfak, sebetulnya itu kan berinfaknya itu kan pakai rezeki milik Allah juga, hanya dititipin saja kan. Itu pun tapi Allah artinya kalau Allah tidak ngasih balasan itu Allah nggak salah loh. Wong itu juga milik Allah. Tapi kok Allah kemudian memberikan balasan yang bahkan berlipat ganda, Masya Allah. Inilah salah satu bukti apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam bentuk ibadah kurban ini, meskipun sepakat para ulama ya tidak berbeda pendapat ya tentang hukumnya itu sunnah muakkad, tapi Allah katakan apa? Ini sebagai bentuk bahwa kita selalu mengingat namanya khususnya karena Allah telah memberikan rizki kepada kita. Baik, maka jangan lupa meskipun kita sedang dalam pandemi, Allah itu tidak pensiun dalam memberi rezeki. Allah itu tidak kemudian berhenti memberi rezeki. Tetap
sama. Sebelum pandemi ya Allah memberi rezeki, setelah ketika sedang pandemi ya Allah tetap memberi rezeki. Mungkin harga-harga dan seterusnya berubah, nah, itu kan yang namanya kehidupan manusia dinamikanya seperti itu. Tapi Allah itu tidak berubah. Allah itu tetap sebagai Tuhan yang maha sempurna dalam segala aspek dan segala halnya. Maka tidak sewajarnya manusia pesimis dalam menyikapi hal seperti ini. Jangan lupa loh ya, dalam situasi normal, itu yang memberi rezeki, membagi rezeki kepada kita semua, pada makhluknya, ya Allah. Bukan karena ikhtiarnya semata-mata. Tidak bisa. Memang manusia diwajibkan ikhtiar, tapi bukan ikhtiar yang menyebabkan seseorang itu meraih hasil akhir. Tapi itu anugerah dari Allah SWT. Inilah keyakinan akidah kita seperti itu. Karena buktinya apa? Banyak orang yang kualitas ikhtiar bahkan mungkin lebih keras, tapi bagian rezekinya beda. Nah, itu berarti apa? Memang yang membagi hasil akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke korban. Nah, Allah nyatakan di dalam lanjutan ayat tadi bahwa rezeki berupa binatang ternak. Nah, maka penyebutan redaksi di Al-Qur'an bahwa korban itu dengan binatang ternak ya, dalam ayat ini nanti kelompoknya malah diantaranya apa? Unta yang disebut misalnya. Maka itu berarti kalau ada pertanyaan, bolehkah kita berkorban dengan ikan laut, misalnya karena dia nelayan, atau ayam karena dia peternak ayam, misalnya gitu. Jawabannya apa? Jawabannya ya tentu itu ibadah yang baik, nilainya sedekah yang bagus, pahalanya boleh jadi lebih tinggi ketimbang korban. Tapi kalau mau disebut nilainya korban, saya kira itu ya tidak bisa. Karena korban itu ditujukan hanya dengan binatang ternak. Tapi bukan berarti dilarang. Boleh. Sekali lagi misalnya pas korban kok ada nelayan yang punya ikan 10 kilo, mau saya serahkan kepada panitia, oh bagus. Jadi sedekah nilainya. Saya nggak punya kambing, punyanya ayam sekian ekor, tak sudah serahkan ke panitia, oh bagus. Apalagi sudah matang ya digoreng, wah ayam kampung lagi, wah itu enak sekali. Yang tidak boleh itu sedekah ayam kampus, nah nggak boleh, dilarang itu. Ya. Kalau ayam kampung ya enak sekali, sedekah judulnya ya, binatang ternak. Maka kemudian dipahami apa itu binatang yang umumnya kita gunakan sebagai syariat kurban adalah kambing atau domba, sapi atau kebo dan unta. Dah, kira-kira ini nggak usah diutak-atik, nggak usah kemudian karena ada yang berlebihan mengatakan oh yang bagus itu kambing karena kambing lah di zaman Nabi Ibrahim, enggak seperti itu ya. Jadi Al-Quran mengatakan itu unta diantaranya atau jenis binatang yang memang itu menjadi tempat tadi. Baik, itu pada aspek di mana Allah menganugerahkan kita penyembelihan binatang ternak sebagai bentuk apa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya apa? Nah, di ayat tadi setelah Allah mengingatkan ma razaqahum min bahimatil an'am, maka ingatlah fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Nah, kembalinya ke sana. Jadi spirit kurban itu sebetulnya untuk mengukuhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi puncak ya, ma'rifat seorang hamba dalam urusan agama itu apa? Tauhid. Karena inilah ajaran yang tidak pernah berubah yang dibawa seluruh nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat surah nomor 21. Surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Ya, surah 21 ayat 25 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Iya, kami tidak pernah mengutus seorang nabi pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, kecuali apa? Agar mereka menyampaikan pesan Tuhan, pesan utama dari Allah, yaitu apa? La ilaha illallah. Maka semua nabi itu membawa itu. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang dalam hidupnya pernah berikrar mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Karena
syahadat tauhid para nabi sama. Ya, yang membedakan adalah syahadat yang kedua, syahadat rasulnya. Tentu saja di masa Nabi Nuh alaihissalam, ketika seseorang itu berikrar untuk masuk Islam, ya mengikuti ajaran Nabi Nuh, mereka akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Demikian juga zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka ketika mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang tauhid akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama mereka. Jangan dipikir Nabi Musa itu orang Yahudi, enggak Muslim. Demikian juga moyangnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang Muslim. Maka pesan wanti-wantinya kepada keturunannya, ya, mari kita lihat surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 132. Apa wasiat Nabi Ibrahim? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jangan kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif Al-Quran bukanlah sebagai Tuhan, tapi utusan Allah yang menyampaikan tauhid juga. Itu, ya. Ini yang saya kira perlu kita garis bawahi, bahwa kemudian ada yang menyatakan bahwa Nabi Isa adalah sebagai Tuhan, ya bagi kita ya mudah saja. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Buat kamu agama kamu, buat kami agama kami. Tapi logika di Al-Quran sederhana saja, tidak mungkin. Tidak mungkin ada manusia yang menjadi Tuhan, apalagi menjadi anak Tuhan. Oke, baik. Ini ya, jadi semua membawa ajaran yang sama, yaitu tauhid. Dan setiap risalah Allah, setiap perintah Allah, sebetulnya semuanya itu untuk manusia itu pada akhirnya mengingat Allah yang tauhid, yang esa. Di Al-Quran itu kalau kita lihat ya, komposisi ayatnya gitu ya, komposisi ayatnya. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah ritual itu sedikit sekali. Yang lebih banyak itu apa? Lebih banyak itu ayat yang menjelaskan tentang seputar masalah apa yang disebut sebagai ayat kauniyah. Ayat-ayat yang kita diajarkan untuk memperhatikan alam semesta. Tentang kisah-kisah. Nah, semuanya itu tujuannya apa? Ya agar manusia itu bertauhid. Agar memahami kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali manusia itu tunduk patuh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat surah 21 ayat 22. Ini salah satu logika yang diajarkan Allah untuk manusia itu supaya mau terbuka pikirannya. Apa kata Allah? Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Nah, coba Allah ngajak kita untuk berpikir ya, berpikir seni. Seandainya di langit dan di bumi Tuhan, misalnya gitu, maka sudah binasa semuanya. Logika konsepnya apa? Nggak mungkin Tuhan itu dua, harus hanya satu. Itu loh. Kalau dua hancur, apalagi lebih dari dua. Karena yang namanya Tuhan pasti sama kuat. Kalau sama kuat pasti akan berebut pengaruh. Kan begitu. Nah, maka sekali lagi, itulah mengapa di Al-Quran, ketika Allah menegaskan pentingnya prinsip tauhid, itulah dalam surah Al-Ikhlas. Kenapa itu kemudian nama surahnya Al-Ikhlas? Biasanya nama surah itu kan diberi nama sesuai dengan salah satu ayat di dalam surah ya. Kan gitu, misalnya Al-Falaq,
qul a'udzu birabbil falaq, an-nas qul a'udzu birabbin nas, al-lahab tabbat yada abi lahab. Ada itu. Tapi khusus al-ikhlas itu enggak ada kata-kata ikhlasnya itu di situ. Kenapa? Karena memang ini surah, ya di samping penamaannya Rasulullah SAW, itu apa? Yang menunjukkan manusia itu harus bersikap ikhlas dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menariknya lagi, ketika Allah menyebut Qul huwallahu ahad, kata ahad di Al-Quran, ya hanya sekali di surah ini. Kalau kata wahid banyak diulang ya. Wahid itu artinya satu juga, tapi satu yang memungkinkan memiliki sekian varian. Bisa satu itu artinya bisa 2 dikurang 1, ya 1 juga. Wahid ya. Atau setengah tambah setengah dari 1 juga wahid. Tapi kalau ahad itu unik sekali. Dan itu hanya untuk Allah. Gitu. Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kurban dengan segala bentuk ibadah kita yang kita lakukan, yang menyertai sebelumnya. Karena Dzulhijjah ini istimewa kan karena banyak ibadah penyertanya juga. Meskipun kesemuanya mayoritas adalah sunnah. Bagi kita yang tidak haji, kecuali haji, bagi yang wajib ya. Itu adalah tujuannya agar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, yang ahad. Baik. Nah, orang yang seperti itu maka kemudian tunduk patuh kepada Allah sehingga Allah memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada mereka. Siapa? Yaitu orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang disebut tunduk patuh itu kalau di bulan Dzulhijjah menyembelih kurban, itu bukti kepatuhan ketundukan. Nah, kalau di luar di luar Dzulhijjah, di luar Idul Adha, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah yang kemudian di antara ciri utamanya orang yang tunduk patuh kepada Allah di luar bulan Dzulhijjah, seperti yang disebut di surah nomor 22, ayat yang ke-35. Ada 4 cirinya. Ada 4 ciri. Apa itu? Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum. Yang ketiga, wal muqimis shalah. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, 22, 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka. Dan orang yang melaksanakan sholat. Dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka. Iya, ada 4 ya cirinya di sini yang disebut orang yang tunduk patuh. Maka layak mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Orang yang apabila disebut nama Allah bergetar, gemetar. Hatinya, hati. Bukan badannya ya. Kalau badannya gemetar itu namanya demam. Ini hati. Hati yang bergetar. Seperti apa? Maksudnya ada perasaan khusyuk, ada perasaan khosyah, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kita kepada Allah berbeda dengan takutnya kita dengan binatang buas misalnya. Kalau kita lihat ular kan lari, takut, juga takut, namanya juga takut juga kan. Tapi kalau kita takut kepada Allah itu maksudnya kita makrifat, memahami, mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui kasih sayang Allah. Sehingga kemudian kalau kita melanggar larangannya, maka akan binasa. Atau mengabaikan perintahnya, maka akan binasa. Nah, ketakutan yang menjadikan kita semakin mencintai dan semakin mendekatkan diri, itu yang disebut dengan khosyah. Nah, itu yang hati yang gemetar. Meskipun ini mungkin tidak setiap saat dapat kita rasakan, gitu ya. Tapi paling tidak, dalam momen-momen tertentu, dalam saat-saat tertentu, setiap orang dari kita, sebagai seorang muslim, pasti pernah mengalami ini. Misalnya apa? Di saat kita sedang punya masalah yang berat sekali. Sulit, berat. Menurut logika kita kayaknya sudah buntu semua. Akhirnya apa? Kita merasa tidak ada tempat lain untuk mengadu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita serahkan total. Kita mengadu dalam munajat malam-malam kita. Sambil tahajud, kita munajat mengadu kepada Allah. Melepaskan semua beban hidup di hadapan Allah dalam munajat kita itu. Dan akhirnya Allah
memberi solusi dari arah yang kita tidak sangka-sangka, itu yang kadang kita menghadirkan semacam getaran dalam hati kita. Diam-diam kita kemudian terkadang meneteskan air mata, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Engkau beri kebaikan seperti ini. Dan seterusnya. Itu yang dimaksud hati yang bergetar ketika disebut nama Allah. Dan ini di ayat yang lain memang juga menjadi salah satu ciri orang yang mukmin sebenarnya. Itu yang bergetar ketika disebut nama Allah. Surah nomor 8, surah Al-Anfal pada ayat yang kedua menjelaskan hal ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Iya, apabila disebut nama Allah, bergetar hati. Itulah dari ciri orang-orang yang mukmin. Gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang tunduk patuh itu siapa mereka? Wassabirina 'ala ma asabahum. Yang sanggup untuk senantiasa bersikap sabar ketika ketika tertimpa hal-hal yang tidak disukai. Atau atas segala musibah yang menimpanya dia sanggup untuk bersikap sabar. Saya kira ini pernah kita sampaikan ya berulang-ulang, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, di mana kita termasuk yang meyakini bahwa COVID-19 ini adalah salah satu jenis musibah yang tujuannya di antaranya adalah untuk menguji keimanan seseorang, untuk mengangkat derajat seseorang, untuk kemudian justru mengukuhkan tauhid iman seseorang misalnya. Nah, maka melalui jalan bersabar, maka musibah ini justru akan mendatangkan kebaikan. Sehingga Al-Quran itu menggunakan redaksi apa? Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah nomor 2, ayat 155, di akhir ayat di mana Allah berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Surah 2, ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, gitu ya. Apa itu kabar gembira kalau orang itu sabar? Boleh lanjutin satu lagi, ayat 157-nya langsung lompat. Merekalah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini salah satu kabar gembira bagi orang yang sabar. Mereka memperoleh ampunan, mereka memperoleh rahmat dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak akan ada hal yang sia-sia, apalagi rugi kalau kita bersabar atas musibah ini. Jadi jangan kita justru bersikap yang kontraproduktif. Justru akan menjadikan situasi semakin tidak baik dan tidak mendapatkan apapun kebaikan dari musibah yang terjadi. Agar tidak tergolong seperti itu apa? Sabar. Bentuk sabar konkretnya apa? Kita tetap meyakini ya bahwa di balik musibah ini pasti ada kebaikan. Karena apa? Ini semua kan bagian ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak rela atas ketetapan Allah, bagaimana? Nah, maka agar Allah itu ridho dengan hidup kita, ya, maka kita juga harus ridho dengan ketentuan dan ketetapannya. Nah, sikap orang seperti itulah yang kemudian menjadikan Allah ridho, ya, sehingga kemudian akan dimasukkan bersama golongan orang-orang yang beruntung, bersama hamba-hambanya yang diridhoi, dan juga akan masuk ke dalam surganya. Ini yang disebut di surah 89 Al-Fajr dari ayat 27 sampai ayat 30. Allah memanggil dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Maaf Pak, ayat berapa? 27, Mbak. Surah 89 Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i, kembalilah. Nanti berarti apa? Kita semua itu kan pada akhirnya kembali, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pulanglah kamu. Dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang penuh paguyuban. Dan seterusnya. Itu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri orang yang tunduk patuh, kalau di bulan Dzulhijjah bisa bentuknya korban. Kalau di luar itu apa? Nah, yang ketiga, wal muqimis shalah. Orang yang istiqomah mengerjakan ibadah sholat. Kenapa ini kok sholat yang disebut? Kok tidak ibadah lain? Ya, karena pilar utama dalam ibadah sebagai seorang muslim adalah ibadah sholat. Itulah mengapa urutan rukun Islam setelah syahadat itu sholat itu bukan tanpa hikmah. Pasti ada hikmahnya. Kenapa kok sholat dijadikan urutan yang lebih awal ketimbang bentuk zakat, puasa, bahkan haji misalnya. Penting sekali. Gitu. Maka ada yang menisbatkan bahwa ini juga hadis Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Dan di antara bentuk gerakan ataupun ritual sholat yang paling pokok apa? Sujud. Maka di Al-Quran itu seringkali perintah sholat itu dibentukkan juga di samping aqimus sholat itu dengan ungkapan sujud. Wasjud waqtarib. Maka bersujudlah dan mereka. Maksudnya sholatlah. Karena yang puncak sholat kita itu sujud kita. Kenapa sujud ya? Karena disitulah kepala yang merupakan simbol kehormatan seseorang harus diletakkan di tempat yang sejajar dengan kaki kita. Maka kalau orang itu mau bersujud, ya ketika hidup di dunia, maka di akhirat kan jadi orang beruntung, punya modal untuk menghadap Allah. Nanti bisa. Karena nanti ada golongan orang yang ketika di akhirat ya, itu disuruh sujud, nggak bisa. Karena nggak pernah sujud. Coba lihat, Pak. Ini menarik ya. Surah nomor 68. Ya. Surah 68. Namanya surah Al-Qalam, ayat yang ke-42. Yauma yakshafu an saqin wa yad'una ila sujud fala yastati'un. Bunyinya begitu. Ya, surah 68 Al-Qalam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu. Tidak mampu. Betis disingkapkan itu maksudnya apa? Ketika huru hari kiamat itu loh. Jadi ibaratnya, mohon maaf ya, Tuhan itu diilustrasikan oleh ayat ini berarti punya betis. Maksudnya itu untuk menggambarkan ya, bahwa kalau orang Jawa bilang itu saat cancut taliwondo, Tuhan terus kemudian menyingsingkan dalam tanda petik ini ya, menyingsingkan untuk kemudian bersiap mengadili manusia, ya huru haranya berat sekali, terus manusia dihadapkan, ada yang dipanggil, perintah bersujud, fala yastati'un, mereka tidak bisa. Kenapa? Karena di akhirat, di dunia tidak pernah bersujud, tidak pernah mengerjakan sholat. Inilah menjadi penting untuk kita nasihatkan ya kepada keluarga kita, ya untuk utamanya apa? Bisa istiqomah mengerjakan sholatnya. Jangan dituntut untuk khusyuk dulu. Suatu kamu jangan gerak-gerak gitu harus khusyuk. Jangan. Wong nama itu proses khusyuk itu ya. Wong kita aja ya sampai hari ini kan juga kadang sulit sekali untuk khusyuk gitu. Lebih sering tidak khusyuknya lah kira-kira. Tapi tetap kita kerjakan. Ya, karena apa? Itu untuk menjaga komunikasi. Jadi pikiran kita adalah kita tetap mengerjakan sholat meskipun kurang khusyuk atau tidak khusyuk itu masih lebih baik ketimbang tidak mengerjakan sholat. Sama orang yang senantiasa habis sholat berzikir, meskipun mungkin hatinya lalai, itu masih lebih baik ketimbang yang sama sekali tidak. Jangan kita mendengarkan ucapan, ungkapan orang yang mengatakan, daripada kita sholat tapi masih maksiat, lebih baik nggak sholat. Itu jangan.
ya tetap kita sedapat-dapatnya semampu-mampunya kita istiqomah mengerjakan sholat. Ya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai secara khusus mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi anugerah apa istiqomah mengerjakan sholat. Ini doa penting ya. Jadi termasuk misalnya doa ini penting untuk kita panjatkan kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab. Karena apa? Ini untuk kita, juga untuk keturunan kita. Bukan hanya anak, keturunan kita. Surah nomor 14 ayat yang ke-40. Ya. Surah 14 ayat 40 ini doa yang bagus sekali untuk kita catat, untuk kita amalkan. Agar anak keturunan kita, keluarga kita diringankan, dimudahkan oleh Allah untuk dapat mengerjakan ibadah salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Nah, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang istiqomah mengerjakan sholat. Itu ya doanya ya. Jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang mengerjakan sholat. Nggak hafal bahasa Arabnya, Pak? Ya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa daerah ya boleh. Allah itu tidak hanya memahami bahasa Arab saja, gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita tidak hafal bahasa Arabnya, terus jangan tidak berdoa. Poinnya begitu. Ingat bahwa Allah itu tidak hanya memahami bahasa Arab saja. Bahasa apapun, bahasa binatang yang Allah, makhluk yang menciptakan itu Allah kok. Semua makhluk diciptakan oleh Allah, termasuk bahasanya itu kan Allah yang ciptakan. Maka sekali lagi kalau bisa memang dengan bahasa teks Al-Quran kan tidak berdoa. Ya kita bisa berdoa. Ya Tuhan, jadikan aku dan anak keturunanku orang yang wajib mengerjakan sholat. Cukup juga. Ya, cukup juga gitu. Dan ingat lagi apa? Allah tidak melihat redaksi doa kita. Tapi yang dilihat apa? Hati kita yang berdoa, kesungguhan kita. Sehingga seandainya ada orang yang malam hari misalnya habis tahajud mungkin tidak bisa ngomong, ya saking masalah mungkin terasa berat sehingga hanya dalam hati bergejolak gitu, bahasa kalbunya yang bicara sambil misek-misek itu, misalnya itu Allah tahu itu, minta apa itu Allah tahu, doa apa tahu. Misalnya sambil bergumam, ya Allah, suamiku ya Allah, Allah tahu suaminya mau diapain, tahu. Jadi nggak usah diomongkan itu, apalagi dibikin statusnya nggak usah. Ya. Jadi Allah akan melihat apa bahasa kalbu kita. Dan yang keempat, ciri orang yang tunduk patuh di ayat tadi apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan atas sebagian rezeki maka infakkanlah. Ini untuk menunjukkan apa? Lagi-lagi simbol ibadah sosial. Dari awal tadi berkaitan dengan bergetar menyebut nama Allah, kemudian sikap sabar. Ini dua amalan batin berarti ya. Dua amalan batin, dua amalan hati, dua hal itu. Yaitu sabar sekaligus kita. Yang ketiga, Pak, amalan tidak hanya hati, tapi juga anggota tubuh, yaitu mengerjakan sholat buktinya. Dan yang keempat itu apa? Amalan sosial, hablum minan nas. Inilah satu kesatuan dari ajaran agama kita yang senantiasa mengaitkan, mengukuhkan hablum minallah kita, ya, dan hablum minan nas. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat istiqomah di jalan. Mungkin begitu, kita akan mulai. Silakan Mbak, kalau ada mungkin yang sudah ada yang chat atau belum. Kalau belum bisa raise hand atau mulai chat. Kami persilahkan. Pak Ali, mau nanya. Tadi kan Bapak bilang kita lagi dapat musibah nih dengan pandemi ini. Nah, letak ibadahnya itu sebenarnya mulai dari ridhonya atau hanya sabarnya? Oke, baik. Dua-duanya, Mbak. Dua-duanya harus kemudian. Jadi kita tidak mungkin bisa bersikap ridho tanpa kesabaran. Gitu. Sebaliknya, sabar itu tidak akan muncul kalau kita tidak punya sikap ridho. Jadi ini ibarat dua sisi mata uang gitu ya. Jadi keridhoan tidak akan bisa kita capai kalau kita tidak memiliki kesabaran. Dan kesabaran itu tidak akan terwujud kalau kita tidak ridho. Nah, jadi ini dua hal yang saling berkaitan antara sikap ridho dan sabar. Ya, antara sikap ridho dan sabar kita. Begitu. Oke, kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di chat, nanti saya bacakan. Pak Ali, ini ada pertanyaan minggu lalu yang belum terjawab, ditanya lagi nih, dari Pak Ibnu. Mengenai
Kok tadi perasaan ada beda. Oke. Mengenai pekerjaan atau usaha yang halal dan haram. Banyak bisnis tambahan yang dilarang di hadis-hadis seperti kontrak finansial, seperti future, swaps, arbitrase, gitu. Terus ada macam-macam seperti asuransi. Mohon pencerahannya tuh, Pak. Oh, baik, iya. Yang pertama, patokan kita secara umum nomor satu dulu norma yang berlaku di negara kita, norma masyarakat, norma sosial, norma ekonominya gitu ya Pak ya. Kalau norma-norma itu semuanya menyebut bahwa pekerjaan-pekerjaan itu tidak dilarang, tidak masuk ilegal, dibolehkan. Nah, kita baru teruskan lanjutkan. Nah, tapi kalau itu sudah dilarang itu maka mungkin lupakan dulu. Ya. Baru kemudian kita lanjutkan kira-kira ini halal atau tidak ya. Nah begitu. Aturannya kira-kira ke sana. Maka kemudian kalau kemudian pertanyaan kedua ukurannya adalah agama. Kalau tadi kan norma misalnya tentang arbitrase terus apa lagi tadi tentang Future, jenis-jenis pekerjaan, swaps, gitu ya. Itu kalau menurut norma dalam kehidupan sosial kita, norma hukum termasuk ya termasuk hukum ekonomi, hukum apa saja dinyatakan legal itu pekerjaan legal, tidak melanggar aturan, maka itu berarti sudah aman satu. Nah, untuk kemudian dari sisi agamanya halal enggak sih? Nah, di sini maka berlaku ketentuan untuk sampai pekerjaan halal atau tidaknya itu misalnya adalah apakah itu mengandung unsur penipuan, mengandung unsur kedzoliman, mendolimi orang, mengandung unsur itu hal yang misalnya di dalamnya ada hal yang diharamkan secara mutlak, misalnya ada unsur perjudiannya di situ. Nah, setelah diteliti dari aspek-aspek itu baru kemudian kok ternyata oh ada, oh ya sudah hindari. Itu lebih maslahat atau sikap hati-hati. Tapi kalau dari pertanyaan tadi semuanya ya, yang inti biasanya menjadi indikator satu bentuk aktivitas itu sesuai syariat atau tidak, atau halal tidak, itu kan tadi itu. Ya, apakah ada kezoliman, apakah ada unsur penipuan, apakah unsur judinya di situ, gamblingnya, ya. Maka kemudian kalau ternyata semuanya, oh aman, nggak ada yang dirugikan, nggak ada masalah, insya Allah halal. Tapi kalau meskipun halal kok Bapak ragu, ya jangan diteruskan. Jadi intinya begitu ya. Nah, kalau sama sekali kita belum bisa menghindari itu, maka sambil berikhtiar untuk mencari yang halal, sambil ikhtiar untuk mencari yang lebih menentramkan. Kata kuncinya menentramkan. Karena ada orang yang bekerja halal pun kadang merasa nggak tentram, merasa nggak nyaman gitu. Alasannya bisa banyak gitu. Karena masing-masing orang ini kan ibaratnya termasuk bekerja itu kan kayak makan, itu selera gitu kan. Ada orang, saya punya kawan, gaya negeri kan halal, tapi nggak nyaman dia jadi gaya negeri itu. Akhirnya memutuskan keluar, ya udah pilihannya. Gitu. Nah itu ya contoh-contoh begitu ya Pak ya. Sehingga kemudian poin ada dua ukuran pertama saya kira. Ukuran yang norma yang berlaku di masyarakat kita, yang kedua norma agama yang sebetulnya juga bisa diketahui, dan kemudian pada akhirnya istafti qalbak yang terakhir, tanya nurani kita. Gitu. Terima kasih Mbak. Ya. Berikutnya ada lagi juga nih Pak, yang waktu minggu lalu. Apakah kalau mau bongkar rumah lama yang kosong tuh harus panggil ustadz untuk mengusir penjaganya atau cukup didoakan sendiri dan adakah doa khusus nih Pak? Banyak yang nanya nih Pak kayaknya. Iya baik, kalau mau bongkar rumah lama dan barang-barang yang mau dijual, nah itu panggil loak ya. Biasanya saudara kita orang Madura itu banyak gitu. Ya enggak harus panggil ustadz. Bisa doa kita sendiri. Ya misalnya apa? Ya doa kita minta supaya diberikan keberkahan, tempat tinggal ini mau saya bongkar, mau saya renovasi ya Allah. Doanya seperti yang itu doa Nabi Nuh di surah 23 ayat 29. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, anugerahkan tempat tinggalku ini menjadi tempat tinggal yang Engkau berkahi. Gitu ya, tempat tinggal yang Engkau berkahi. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau kemudian merasa bahwa kok ada sesuatu yang ganjil ya, seringkali orang sekitar sini kok misalnya kok karena ini rumah mungkin renovasi lama sekali nggak ditempati ya, sehingga kalau mau dipanggilkan orang untuk berdoa-doa termasuk santri atau anak yatim ya bagus aja. Boleh dan bagus saja. Begitu. Tapi kalau berdua sendiri juga boleh. Begitu, Mbak. Oke. Yang ada berikutnya nih Pak dari Ibu Diana. Mohon bertanya Pak Ali, dalam sholat jamaah, apakah benar kita harus baca Al-Fatihah setelah imam, bukan mengikuti dalam hati? Mohon pencerahan tata cara sholat jamaah yang benar. Baik. Tentang
jamaah, apakah makmum harus mengikuti Al-Fatihah? Nah, ini khilafiyah ya. Khilafiyah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Pendapat pertama memang mengatakan sudah tidak usah kalau kita memperhatikan bacaan khususnya yang jahar yang keras yang oleh imam sholat jamaah misalnya subuh itu atau isya di rakaat pertama kedua atau maghrib rakaat kedua atau sholat id termasuk itu. Alasannya apa? Karena mendengarkan dengan baik itu sama dengan membaca. Itu. Dalilnya apa? Di surah 7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, apabila Al-Quran dibacakan termasuk Al-Fatihah, maka dengarkan, perhatikan agar kamu dapat rahmat. Nah, kata-kata mendengarkan, perhatikan bacaan itu posisinya sama. Sama-sama nanti dijanjikan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan harus membaca Al-Fatihah. Karena kalau nggak baca, nggak sah. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi, la sholata bi Fatihatil kitab. Nah, tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Maka kemudian pokoknya begitu amin, ya kita baca Al-Fatihah. Itu. Nah, pendapat ketiga, ini pendapat titik tengah ini. Yang ini yang kami sendiri pakai titik ini, pakai pendapat ketiga ini. Yaitu apa? Hendaklah si imam ini setelah membaca Al-Fatihah, jangan buru-buru langsung membaca surah. Tapi beri jeda sejenak untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Sehingga kemudian ketika imam nantinya lanjut membaca surah yang sudah ada jedanya, sehingga makmum sudah menyelesaikan Al-Fatihah. Paling tidak sudah dapat hampir selesai lah. Sehingga apa? Dia dapat membaca Al-Fatihah, mengamalkan petunjuk hadis tadi, sekaligus dapat tetap mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu ya, ini pendapat ketiga. Tapi dimanapun atau yang manapun yang mau diambil, silahkan. Insya Allah kesemuanya benar. Tapi yang jelas kalau sholatnya sirri, yaitu atau rakaat sirri, maka kita tetap makmum membaca Al-Fatihah. Yaitu yang imamnya diem ya, yaitu mestinya sholat zuhur, sholat isya, sholat zuhur ya, asar atau isya rakaat 3 dan keempat, kita tetap membaca Al-Fatihah. Lanjut. Ya, Pak. Terus ada yang nanya nih, Pak, Ibu Eni bertanya, apakah niat puasa bisa digabung, misalnya puasa Arafah dengan puasa Senin Kamis? Kebetulan besok kan Kamis nih, Pak. Iya, betul, betul. Kalau untuk niat-niat sunnah, sepakat ulama boleh. Ya, sepakat ulama bolehnya menggabung yang amalan sunnah dengan sunnah. Itu boleh. Ya, yang tidak boleh itu menggabung amalan wajib dengan wajib. Enggak hanya puasa nih, Bu, sholat juga begitu. Misalnya kita qobliyah qobliyah subuh sekaligus tahiyatul masjid, boleh. Besok Arafah sekaligus Kamis, boleh. Yang tidak boleh kalau kita gabungkan antara wajib dengan yang wajib. Misalnya Pak, atau wajib dengan yang sunnah, tapi kita gabung, itu nggak boleh. Tapi kalau diutamakan, nah, contohnya besok, aku besok bayar utang, sambil puasa Arafah, nah itu nggak boleh. Bayar utang sambil puasa Arafah. Tapi kalau niat bayar utang saja, nah mudah-mudahan juga Allah berikan keistimewaan yang lain, boleh. Jadi besok misalnya niatnya bayar utang ya, wajib utang, maka makan sahur besok bayar utang, boleh. Gitu. Bahwa nanti dapat bonus pahala Arafah juga ya alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau kemudian kita ingin niat bayar utang, ya gitu. Membayar utang itu, membayar utang puasa ya kan wajib. Itu boleh dilaksanakan kapan saja. Sepanjang bukan di hari yang diharamkan. Yang diharamkan puasa 1 tahun 5. Idul Adha, Idul Fitri, Tasyrik 3 hari. Maka nanti hari Tasyrik, yaitu mulai hari Sabtu ya, itu 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. Itu haram untuk buat puasa, tidak boleh. Sehingga bagi yang biasa puasa sunnah Senin Kemis, maka Senin depan itu belum boleh puasa Senin Kemis. Karena masih hari Tasyrik. Begitu, Mbak. Iya, Pak. Berikutnya ada lagi yang nanya, dalam berkurban, saya pernah mendengar kajian bahwa yang wajib satu keluarga satu kambing dan semua anggota dapat pahala. Apakah itu benar, Pak? Dari Bu Ain Cilincing. Iya, baik. Baik, yang bukan wajib sekali lagi ya, korban bukan wajib. Korban itu hukum dasarnya sunnah muakkad ya, sunnah muakkad bukan wajib. Jadi kalau kemudian kita berkorban yang kita niatkan pahalanya untuk satu keluarga kita sembelih satu kambing boleh. Tapi atas nama siapa kambing ini, atas nama suami terus panjang tahun ya boleh. Tapi mau gantian juga boleh. Yang penting sahibul korbannya itu satu. Itu ya, kambing itu satu orang. Nah, niat pahalanya untuk satu keluarga, jumlah keluarganya ada berapa? Ada 5, ya nggak apa-apa.
niatnya. Itu hadis Rasulullah kan begitu. Ini kurban untuk keluarga Muhammad. Tapi kalau misalnya kalau ada kelebihan rezeki, begitu ya, dia kemudian keluarga jumlahnya berapa? 4, ayah ibu, terus anak 2 gitu. Kambingnya juga 4, ya boleh. Nggak apa-apa. Nilainya juga apa? Seandainya itu tidak nilai kurban, kan jadi sedekah kan bagus sekali. Gitu. Yang kemudian tidak bisa disebut kurban itu kalau kita patungan beli kambing. Nah, ya anak-anak SD kita itu dan SMP kan biar latihan kurban itu kan, itu namanya latihan kurban itu. Nggak apa-apa latihan. Gitu. Itu menjadi kurban gampang caranya. Kita patungan, ngumpulin duit, terus beli kambing 1. Nah, kambing itu hadiahkan, sedekahkan kepada Pak Guru. Pak Guru tak beliin kambing, kami patungan. Biar Pak Guru kurban. Nah, itu bisa. Nanti kambingnya atas nama Pak Gurunya menjadi kurban. Nah, anak-anak yang belikan apa? Dapat pahala sedekah. Dan seterusnya. Begitu, lanjut. Ya. Pak, ada yang nanya nih, mau bertanya tentang sedekah. Memang harus disisihkan setiap hari sedikit demi sedikit, apakah atau langsung besar, misalnya menolong orang yang sedang kesusahan? Iya, monggo saja. Pilihannya terserah saja. Ya, mau sedikit-sedikit setiap hari ya bagus, biar ngingetin kita. Tapi mau sekaligus 1 bulan langsung gede ya bagus, gitu ya. Yang nggak bagus, yang pelit itu aja. Ya, yang teknisnya monggo saja. Itu tergantung kita aja. Karena ada yang nggak mau ribet sekaligus saja bet ada yang emang mungkin karena nggak banyak aktivitas ya, sehingga kemudian dia merasa saya biar berkah lah setiap hari ngasih orang 2.000 perak, ngasih satpam 10.000, ya bagus saja. Atau setiap minggu, setiap habis Jumat karena ini hari yang baik, itu ngasih sedekah nasi uduk, itu baik saja. Jadi monggo saja ya. Pilihannya yang seperti itu tidak diatur khusus. Itu tergantung kondisi masing-masing. Yang penting niatkan ridha Allah SWT. Lanjut. Pak, ada yang mau nanya nih tentang ilmu Feng Shui, Pak, untuk keseimbangan dan kesehatan. Bukan soal rezeki, Pak, katanya, tapi keseimbangan dan kesehatan. Gimana tuh, Pak? Baik. Pertama, mohon maaf, saya bukan ahli Feng Shui. Yang kedua, yang agak klinik gitu ya. Nah, yang logis nggak apa-apa menurut saya. Misalnya pernah ada, ya ini tetangga saya tahu betul, karena mendengar langsung gitu. Mohon maaf nih, contoh mertua kami di Palembang itu kan rumahnya besar gitu. Nah itu rumah itu yang di bagian dapur itu kosong. Maksudnya apa? Jadi dari pintu buka pintu langsung dapur gitu. Nah ada tetangganya Cina itu langsung ngasih saran itu. Ini kayaknya nggak cocok, sesuai Feng Shui nggak cocok ini. Itu harus dikasih semacam tembok pembatas supaya Feng Shui-nya begitu. Akhirnya mertua tanya saya gimana? Oh ya bagus, emang harus kasih tembok. Jangan orang pakai daster kelihatan langsung dari jalan gitu, karena saya buka gitu. Kan logis itu ya. Itu artinya apa? Itu Feng Shui yang logis itu, enggak apa-apa. Ada juga yang mengatakan jangan pernah bikin tempat tidur di lantai 2 di atas dapur. Lah kan bener. Panas itu pasti gitu kan itu. Itu cocok nggak apa-apa. Atau jangan kemudian misalnya membuat hal-hal yang secara logika itu bisa kita cerna, nggak apa-apa. Nah, sebagai ikhtiar untuk mengikuti rasionalitas nggak apa-apa. Feng Shui yang seperti itu. Maka termasuk untuk kesehatan tadi monggo saja itu. Tapi kalau sudah klinik misalnya, sudah ada unsur keyakinan dalam hatinya, itu saya kira itu mungkin diabaikan. Gitu. Lanjut. Oke. Pak, ada yang mau nanya tentang pahala puasa sunnah Zulhijjah. Gimana nih, Pak? Baik, puasa sunnah Zulhijjah itu adalah puasa sejak tanggal 1 kemarin ya sampai tanggal 9. Sebetulnya nggak hanya puasa itu. Kalau hadis sahihnya mengatakan amal soleh yang dicintai oleh Allah, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah yang melebihi amal 10 awal bulan Zulhijjah. Itu hadis umumnya. Pahalanya seperti apa? Oleh Rasulullah dikatakan demikian. Sahabat nanya, gimana kalau dengan jihad? Gedean mana ayo? Amal soleh awal Zulhijjah dengan jihad gede mana? Nah, Rasulullah menjawab, masih lebih besar pahalanya ketimbang jihad. Bayangkan dulu. Kecuali kalau ada orang berjihad itu, dia bawa seluruh harta bendanya, rumahnya dijual, tabungannya dibawa untuk jihad, orang itu mati syahid, hartanya habis, baru pahalanya sama. Nah, itu gambarnya begitu. Rasulullah hanya menggambarkan pahala besarnya amal ibadah awal Zulhijjah seperti itu. Maka mohon maaf sekali lagi ya, kalau hari ini misalnya ada yang memprotes, ini nggak ada puasa tarawih, monggo silahkan.
nggak usah pakai istilah puasa tarwiyah, tapi niatkan ini puasa Dzulhijjah. Itu dalilnya sahih hadisnya. Kira-kira gitu. Baik. Lanjut. Ini ada beberapa nih Pak yang nanya nih sama pertanyaannya. Gimana kalau kurban untuk orang yang sudah wafat, entah orang tua atau siapa? Apakah pahalanya masih bisa sampai? Ya, korban untuk sepakat ulama boleh ya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah berkorban untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, umat Nabi itu kan tentu ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Dari hadis itulah maka para ulama membolehkan. Nah, kalau dibolehkan ya berarti kan ya insya Allah sampai. Tapi pastinya sampai kan jangankan ke orang hidup, orang mati, orang meninggal, orang hidup aja belum tentu sampai. Tapi itu wilayahnya Allah, intinya gitu. Jadi sampai tidaknya itu wilayahnya Allah. Tapi keyakinan dan harapan kita sebagai doa-doa tentu dikabulkan. Ya disampaikan pahalanya kepada yang meninggal itu. Itu. Terus ada lagi yang nanya nih Pak tentang puasa Arafah. Puasa Arafah kan disebut menghapuskan dosa setahun lalu. Apakah yang dimaksud hanya dosa kecil atau semua dosa? Dan ada juga yang menerjemahkan menghapus dosa setahun yang akan datang. Gimana nih Pak? Iya, sebetulnya itu bisa kita maknai sebagai juga gambaran besarnya manfaat puasa Arafah. Ya, maka Rasulullah tidak memberi definisi hanya dosa gede ya atau dosa kecil, ya semua dosa. Begitu. Ini kan jadi intinya gini, manusia ini kan tempatnya khilaf, tempatnya berbuat salah, tempatnya berbuat dosa. Nah, Allah kemudian memberikan sekian banyak bentuk amal-amal yang bisa menjadi peluang untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Iya aja kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian kalau Rasulullah menyebut itu menghapuskan dosa, tidak dirinci, ya berarti dosa yang bersifat umum. Bisa dosa besar, dosa kecil, dan seterusnya. Nah, untuk dosa yang akan datang berarti ya artinya apa? Ini sebagai sebuah ikhtiar. Semoga di masa depan dengan puasa Arafah kita terjaga, gitu loh. Kita terjaga untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Meskipun itu tidak mungkin, maka Pak lakukanlah itu ibadah itu supaya nantinya seandainya kita tergelincir khilaf Allah ampun. Cukup, Mbak? Ada lagi Pak nih, masih ada yang nanya. Masih ada. Pak yang nanya. Ini tapi sebenarnya minggu lalu Bapak udah menjelasin, tapi nggak apa-apa ya Pak ya. Apa pendapat Pak Ali tentang kurban secara online sama yang kurban dalam bentuk kornet? Iya, korban online yang dimaksud itu kalau kita mentransfer ya beberapa, kan nggak mungkin kita mentransfer beberapa uang untuk diamanahkan kepada seseorang, kan diberikan apa namanya binatang kurban, nggak apa-apa. Itu boleh. Yang sekarang begitu malah. Sekarang semua kan online. Ya, semua serba online daripada kita kemudian apa namanya, misalnya untuk mencari sendiri kok agak repot, ya sudah kita amanahkan seseorang, itu yang dimaksud korban online. Atau kita nitipkan misalnya sekarang ada juga lembaga yang misalnya menyalurkan korbannya ke Palestina, ya monggo, asal kita yakin amanah lembaga itu silahkan. Nah, demikian juga korban dengan kornet. Sekali lagi, kalau kita korban dengan kornet, misalnya kita beli kornet di swalayan, berapa dus, ini saya kirimkan ini korban saya berupa kornet, itu nggak sebut kornet, tidak sebut korban namanya, itu namanya sedekah daging atau sedekah kornet. Ya, namanya bukan korban. Korban itu menyembelihnya. Nah, tapi kalau kemudian kita berkorban di satu lembaga itu kemudian setelah menerima korban, disembelih dijadikan kornet, karena apa? Karena mau didistribusikan di tempat yang jauh, sehingga harus dikornetkan, maka itu boleh. Ya, itu insya Allah juga maslahat untuk mendapat pahala kurban. Oke, satu lagi ya Pak, ini terakhir barangkali ini ya Pak. Terakhir ya Mbak ya, monggo. Mau bertanya, kalau akikah cucu laki-laki kan 2 kambing. Nah, untuk keluarga itu berapa persen yang boleh disisihkan? Selebihnya kan untuk anak yatim. Oh baik. Jadi akikah intinya menyembelihnya. Ya. Terus kemudian tentang bagiannya nggak ada ketentuannya. Ya, nggak harus ke anak yatim juga. Ibu undang teman-teman aja semuanya, tetangga-tetangga yang kaya-kaya, yang mampu-mampu ya. Itu dibagi akikah, tangga-tangga atau teman-teman dekat semuanya diajak makan, ya, asal bukan pandemi ini ya, atau dikirim-kirimlah ke tetangga-tetangga, boleh. Jadi kalau untuk akikah tidak ada ketentuannya tentang persentase pembagiannya, nggak ada. Ini beda dengan kurban. Kalau kurban ada, yaitu 3 bagian gitu ya. Tapi kalau akikah, maka disunahkannya akikah itu dibagi dalam keadaan matang. Ya, itu jangan baginya dalam keadaan mentah, karena akikah apalagi dilengkapi, misalnya apa kita masak sebagai gulai ya, atau tongseng atau sate, ya kita tambahi apa
ada nasinya, ada terus kemudian dengan lauk pauk sebaliknya terus dikemas yang bagus, ini dibagi-bagi tetangga boleh. Itu. Jadi keluarga makan juga boleh saja, tidak ada masalah. Begitu. Ya, Pak, satu lagi ya Pak, boleh nih? Satu lagi. Kelewat tadi. Bagaimana kalau kita bersedekah dengan maksud untuk keselamatan anak misalnya? Jadi ada maksud tertentu nih Pak sedekahnya. Oke, boleh. Itu namanya wasilah dengan amal soleh. Ya, kita wasilah dengan amal soleh. Yaitu maksudnya apa? Wasilah doa kita kepada Allah melalui amal soleh. Ini kan seperti orang yang ketika terjebak di gua itu loh, yang hadis Rasulullah itu. Mereka terjebak di gua, tutup ketutupan, terus kemudian mereka berdoa, ya Allah, seandainya amal soleh saya yaitu berbakti orang tua itu Engkau terima, maka berilah solusi masalahku. Maka kalau kita berdoa kepada Allah dengan melalui sedekah untuk anak kita supaya dimudahkan urusannya, kini sedang menempuh ujian, diberi kelancaran, ilmu yang berkah, dibukakan pikirannya, boleh. Itu hal-hal yang baik saja gitu ya. Yang tidak boleh itu kalau kembah dukun gitu loh, terus kalau orang nggak jelas itu nggak boleh. Baik, terima kasih. Mungkin demikian. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat Idul Adha untuk ke depan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam segala kebaikan, memberikan kesehatan. Kita baca Al-Fatihah untuk doa kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kasih. Ali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.